Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan podcast kali ini begitu istimewa karena saya berkolaborasi dengan YouTuber yang sudah tidak asing lagi, Nasir DWP. Iya, Assalamualaikum Kak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti biasa ya, saya kenalkan dikit. Pak Nasir adalah seorang dosen di Universitas PGRI ya, PGRI. Kemudian beraktivitas juga di dunia pers, Ya. penanggung jawab di Jarak Pos ya, Pemimpin redaksi, pemimpin redaksi, kemudian pemimpin redaksi juga di penanggung jawab di Sumsel Sumsel Terkini.id ya. Kemudian selain itu Pak Nasir juga aktif sebagai YouTuber ya, konten kreator ya sebetulnya. konten kreator ya. Ya, Subscribernya banyak Kak ya? lumayan lah. Nah, Kalau dihitung susah juga ngitung. Dan Lensa SN sengaja mengundang Pak Nasir untuk kolaborasi, kita ngobrol, tapi temanya tentang pers ya, Ya. pers secara umum lah Kak Nasir ya. Di masa pandemi lah ya. Nah, dan kolaborasi ini berdasarkan saran dari banyak sahabat ya. Dan juga dari YouTube ya disarankan untuk collab memang. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke Kak Nasir ya. Ini saya wawancara Kak Nasir aja malam ini ya. Boleh. Karena Kak Nasir sebagai tamu ya. Ya, calon Oke. pegawai di SN lah. Oke Pak Nasir ya, biar lebih santai malam ini kita ditemani tim kreator ya, tim kreatif ya. Tim Ada Maggie Chung ya. Halo Maggie. Halo. Santai Maggie ya. Ini sama Om Nasir, kemudian ini anggap sebagai bapaknya Maggie sama Ilham ya. Cuma penampilan Pak Nasir awet muda ya. Ada Ilham juga. Halo ya. Oke. Dan malam ini kita ngobrol tentang cara bertahan media di masa pandemi ya. Nah, karena Kak Nasir ini adalah penanggung jawab di 2 media Iya. dan juga pernah mengalami media pada zaman dulu dan pada Tahun era 90-an lah, 96. sekarang era digital ya. Digital ya. Nah, mungkin Kak Nasir bisa bercerita dikit tentang 2 poin itu ya. Ya. Cara bertahan dan beda yang zaman dulu sama zaman sekarang. Ya. Jadi mungkin kalau sebenarnya secara teknis lah ya, teknologi itu kan memang mempermudah ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kalau kita ngetik berita itu ya harus diketik. Mesin di ketik ya? kantor. Bukan, saya tidak mengalami kalau mesti mengetik. Sudah di komputer, di Word lah waktu itu ya. Tapi kemudian memang harus ke kantor misalnya kan. Kalau sekarang kan barangkali mungkin tidak ke kantor lagi, cukup dari lapangan langsung mengirim berita barangkali. Oke, lewat email ya. Lewat email langsung. Diketik lewat itu Android ya. Android. Lebih cepat dan praktis lebih ya. cepat. Rasanya kalau wartawan perusahaan kan lebih cepat pakai Android kan. Oh iya ya. Lebih lincah ya. Kalau ngomong-ngomong Kak Nasir bisa ngetik pakai Android. Bisa, tapi jarang. Itu bedanya kaum milenial sama yang dulu ya. Nah, kemudian beda yang lain apa lagi nih Kak? Mungkin segi pendapatan lah barangkali ya. Kalau pendapatan kalau tahu saya dulu sebelum 98 96 ya, sebelum 96 sebelum meningkat, reformasi ya. sebelum udah lama sekali kan Nasir. Nasir. Krisis itu kan dolar meningkat berapa kali lipat itu kan barangkali ya, mungkin setelah itu jauh meningkat memang penghasilan wartawan itu. Alhamdulillah. Ya. Mungkin dari segi pendapatan ya. Ya, dari segi pendapatan. Oke. Kalau yang lain kalau di era sekarang untuk menjadi wartawan lebih gampang kayaknya Kak ya. Sebenarnya dari dulu juga gampang mudah lah ya. Gampang-gampang. Dibilang gampang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dibilang sulit juga terkadang juga memang karena wartawan ini kan termasuk profesi yang agak unik dan khusus ya. Jadi mereka yang terjun ke dunia wartawan itu tidak mesti pendidikannya khusus wartawan. Bisa dari berbagai disiplin, ilmu seperti Om Agus ini kan dari teknik tambang ini. Tambang Unsri. Ya, tambang Unsri. Rupanya dia menambang uang di media ini. Dan teman-teman lain juga banyak, mungkin dari ada yang ekonomi. Saya sendiri dari FKIP. PGRI Bahasa Indonesia. Tiba-tiba terjun menjadi Jadi seorang wartawan ya. ya. Boleh disebut Sumatera Express dulu Kak ya. Sumatera Express. Tahun berapa itu Kak? Tahun 96 saya. Tahun 96 sampai Ya. tahun berapa Kak? Hampir 2000-an lah. Oke, cukup lama ya. Dan sempat sama-sama sama Om Agus ini di Transparan ya. Di kantor harian Sudirman, Transparan ya. ya. Waktu itu pimpinan redaksinya Pak Abdul Asmi Jambak. Assalamualaikum Pak Abdul. Ya, Semoga salam.
Semoga selalu sehat ya. Ya. Nah, kemudian beralih pada masa sekarang. Ya. Kalau dulu sisi pendapatan, kalau sekarang pendapatannya agak lebih atau gimana menurut penglihatan Pak Nasir? Tergantung dari wartawannya ya. Karena memang wartawan itu kan pekerjaannya bukan mencari uang masalahnya. Mencari berita Mencari berita. Kalau mencari uang pasti yang diukur itu uang. Kalau berita itu kan yang diukur itu berita, berarti minimal satu hari misalnya 3 berita atau 4 berita. Nah, uangnya menyusul nanti. Ya. Ngomong-ngomong sebelum ngobrol lebih lanjut, ini adalah podcast kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Nanti ditayang di Lensa SN dan kemudian untuk Pak Nasir di Sumsel Jarak Pos TV. Wah, keren YouTube-nya ini. itu channel YouTube-nya. Ngomong-ngomong kamera Pak Nasir ini aman ini Maggie? Aman Ya. Nanti kita tayang ya. Kemudian ngobrol lebih lanjut cara bertahan di media era sekarang. Ini sebenarnya agak sulit ya untuk bertahan di era pandemi dan senjakala media cetak. Iya. Nah, media cetak ya. Terbalik ini ya. Senjakala media dan ditambah juga era pandemi. Iya. Nah, mungkin seorang Pak Nasir bisa bercerita dikit ini. Sebenarnya masa pandemi ini kan ada hal-hal positif dan hal-hal negatifnya juga barangkali ya. Jadi hal-hal yang positifnya itu bagi media barangkali orang jarang keluar. Jadi dia isolasi mandiri, kemudian banyak aturan PPKM, tidak boleh keluar, membatasi. Sehingga orang itu kan karena di rumah tentunya dia membutuhkan informasi. Nah, informasi ini ya tinggal kalau cetak barangkali memang agak tertinggal ya karena juga agen-agen koran itu pengecer juga mungkin agak sudah mulai dibatasi. berkurang. Jadi mungkin barangkali memang kesempatan bagi media dunia online. digital online ini untuk masuk ke rumah-rumah itu dengan melalui jaringan online itu Dan daring. beberapa medsos yang bisa membuat berita ya. Misalnya YouTube dan ya. selama di rumah kan membutuhkan komunikasi dan informasi. Oh gitu. Makanya memang selain media mainstream juga medsos juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti YouTube ya. Iya, seperti Pak Nasir YouTube. lebih duluan terjun ke YouTube ya. Saya dulu 13 tahun yang lalu kalau tidak pada awal YouTube itu ada, saya sudah punya YouTube, tapi tidak dikelola ya. Dikelola. Tapi saya lihat ternyata penontonnya lumayan dulu. Padahal cuman untuk menyimpan video-video yang liputan itu dulu. Ngomong-ngomong udah ada berapa video nih totalnya dari tahun yang sangat lama itu? Kalau hampir 3.000-an Wah, kalau yang dari yang awal itu. Dan udah dapat penghasilan ya dari sana sedikit. ya. Alhamdulillah ya. Kalau penghasilan sedikit, memang kalau yang banyak itu pendapatan itu. Ini tertawa tim kreatif Pak Nasir ya. Kemudian sambil ngobrol santai. Nah, kalau senjakala media. Nah, Pak Nasir melihatnya gimana? Kalau media cetak ya. Boleh media cetak ya. Kalau senjakala media cetak itu kan memang sudah diperkirakan sejak lama warning ya. Secara internasional pun begitu dan bukan hanya di negara kita, di internasional kan banyak media-media sudah collapse ya, sudah tutup lagi. Ya. Di Indonesia juga sama. Media-media besar di nasional itu sudah bergelimpangan ya. Ya. Dan mereka sudah beralih ke online ya. Ya, dan memang dalam sejarah di negara kita juga setelah era reformasi kebebasan pers itu memang media itu tumbuhnya seperti ibarat jamur di musim hujan kata orang kan. Tiba-tiba hilang hilang karena memang seleksi alam yang terjadi. Yang bisa bertahan ya. Bertahan itu hanya media-media yang tetap eksis. Seperti Suara Nusantara ya. Seperti Suara Nusantara menjanjikan berita yang kredibel, informasi yang balancing, bisa diterima oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat sehingga informasinya diterima, medianya tumbuh, orang juga yakin untuk memasang iklan di sana. Siap, gitu. Ya. Jadi kan beritanya diterima dan orang memasang iklan. Saya berbagi sedikit pengalaman, mungkin masih ada yang kepengen membuka media cetak ya. Yang pasti media cetak itu harus punya ciri khas Pak Nasir ya. Punya ciri khas beda dengan media lain ya. Beritanya nggak apa beda, beritanya sederhana tapi beda, tapi dibaca orang. Ya kalau ilmu teori media itu kan sebenarnya sama ya, tinggal cara meramu dan mengemasnya barangkali ya. Ya, misalnya rubrik-rubrik sebenarnya dalam teorinya kan sama semua rubrik itu. Tinggal pengemasannya ya. Pengemasan dan cara mungkin kita ini tonjolkan ini atau ini agak di. Tapi yang lebih utama itu harus banyak iklan dan advertorial. Itu kan menyusul iklan advertorial itu kan. Orang kan melihat media dulu eksis atau tidak. Kalau media yang tidak eksis bagaimana orang mau memasang iklan? Inilah gunanya ngobrol dengan wartawan lama. Terutama kalau memasang iklan yang murni.
Kan mereka kan mau mengeluarkan biaya nih. Oh, lihat medianya dulu Makanya ya. contoh sederhana kita lihat iklan lowongan kerja nih. Saya punya perusahaan membutuhkan lowongan kerja, saya pasang. Ada nggak orang melamar kira-kira begitu kan? Kalau ternyata tidak ada orang yang melamar, berarti tidak ada yang membaca koran itu. Oh, siap. Atau Itu media itu. Itu teori yang sangat mudah ya. Iya, kan apalagi bisnis. Bisnis itu kan berhitung kan dengan biaya seminimal mungkin mendapatkan untung sebesar-besarnya. Bagaimana mereka bisa memasang iklan, berpromosi dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang semuanya. Kalau sudah mengeluarkan hasil yang besar, tidak ada tick and keep, ya mungkin mereka tidak akan memasang iklan lagi. Oh iya benar itu ya. Kecuali kalau teman-teman itu kan paling Relasi sekali ya? 2 kali relasi itu kan. Kalau sudah 3 kali bukan relasi lagi namanya. Itu bicara tentang senjakala media Iya. cetak. Kemudian orang mulai beralih ke media online. Nah, mungkin ada pendapat khusus dari Pak Nasir. Nah, kalau Untuk media online ini kan memang sudah diprediksi sejak lama ya, karena perkembangan iptek ini, dan memang terjadi perebutan dengan media sosial sebenarnya. Jadi media online itu kan sebenarnya kan termasuk media massa kan, itu menggunakan ranahnya media milik massa. Ya, media sosial itu kan sebenarnya kan, tapi di media massa itu dibatasi oleh aturan. Misalnya harus punya badan hukum. Nah, itu ya. Harus terverifikasi Dewan Pers. Itu regulasinya ya yang membatasi. Nah, ini pendapat Pak Nasir sendiri gimana itu yang dibatasi dengan bukan banyak peraturan ya, dengan beberapa aturan yang biar perusahaan itu profesional mungkin ya. Ya, kalau badan hukum itu kan memang amanat undang-undang itu. Undang-undang pokok pers itu memang Mungkin turunannya mungkin ada persyaratan lain. Ya, dan lain-lain itu kan kemudian menyusul, itu kan memang kewajiban harus dipenuhi. Kewajibannya. Ya. Yang membuat biar perusahaan pers itu menjadi profesional ya. Kan sebenarnya kalau tidak salah memang tujuan hakikinya itu kan adalah bagaimana pers itu tumbuh pers yang sehat. Berbadan hukum, karya wartawan itu harus digaji, ya kan? Kantornya ada, misalnya kan? diberi pelayanan kesehatan, kesehatan, ada BPJS, misalnya tenaga kerja, BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja. Ini hafal semua. Mungkin Jadi, Pak Nasir ini memang mengelola medianya melihat banyak persyaratan ini ya. Ya, kira-kira memenuhi syarat standar lah. Dan ngomong-ngomong, media yang di bawah tanggung jawab Pak Nasir sudah verifikasi faktual ya. Alhamdulillah. Dewan Pers ya. Dan memang ada manfaatnya ini Pak ya. Ada manfaatnya. Tapi kan juga bukan berarti bahwa kerjasama iklan itu harus terverifikasi. Dan sering salah penafsiran kan begitu kan. Mungkin pendapat Pak Nasir gimana nih? Seolah-olah begitu ada instansi mensyaratkan itu, seolah-olah itu kerjasama dengan media, itu kan kerjasama untuk iklan itu kan tidak diatur memang. Ya, jadi tapi alangkah baiknya kita memenuhi persyaratan itu ya. Syarat itu ya. Biar kita menjadi perusahaan yang pers yang profesional ya. Oke. Nah, kemudian beralih ke medsos ya, Pak Nasir ya. Kalau medsos kan memakai undang-undang ITE ya. Dari pengalaman Pak Nasir mengelola YouTube. Nah, bisa berbagi cerita sedikit nih Pak Nasir. Sebenarnya kalau kita orang media ini kemudian mengelola YouTube, mungkin kita sudah punya rambu-rambu sendiri ya. Sudah tahu ya. Harus sudah paham ya. Karena kalaupun saya punya kartu pers, ya kan, saya sudah lulus UKW. Nah, tetapi kalau informasi itu saya siarkan melalui medsos, maka risikonya harus saya tanggung bukan sebagai orang media. Artinya kita harus mau menanggung kalau kita suatu saat terjerat oleh undang-undang ITE. Makanya kita harus hati-hati. Ada rambu-rambu yang khusus. Harus ada batas-batasannya ya. Nah, ini dan mungkin sebenarnya di medsos pun peraturan komunitasnya juga sangat ketat, sama seperti media sebenarnya. Informasi yang sadis, yang mengandung unsur seksual, itu tidak boleh tayang ya. Itu langsung di warning. Itu nggak boleh tayang ya. Tidak boleh tayang. Ini mungkin bagian dari berbagi pengalaman ya. Di judul pun kalau di YouTube itu kalau kata-kata sadis itu, kalau dia sudah mana kelihatan itu langsung dolar kuning dia. Oh itu ya? Iya, makanya harus kita ganti judulnya itu. Ini berbagi pengalaman ini ya. Dari judul itu. Dari judul ya? Iya, pembunuhan, tewas itu kita ganti dengan kata-kata yang halus. Oh gitu. Iya. Udah ada ininya ya. Sudah ada langsung. Oke ya. Oke, untuk Maggie dan Ilham ada yang ditanya untuk Pak Nasir? Mulai dari Ilham dulu. Pengetahuan tentang YouTube boleh ya, sambil santai sama Pak Nasir. Iya. Ya, sejauh ini agak kuat. ya Pak Nasir
sejauh ini ada inovasi yang untuk membuat video ini, ada inovasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Oh, kalau soal inovasi teknologi ini termasuk orang gaptek lah ya. Apa gagap teknologi itu ya? Gaptek ya. Jadi memang saya hanya makanya kalau di YouTube pribadi saya itu seadanya dan apa adanya itu kira-kira. Seadanya dan apa adanya. Itu kalau yang pribadi. Iya. Dan sering dikomentari orang ya. Beberapa teman saya berkomentar tentang YouTube Pak Nasir. Wah, kadang suaranya kurang katanya, kata gambarnya bagus. Tapi itu jadi ciri khas Pak Nasir ya. Iya, ciri-ciri yang kurang baik gitu. Oke, Ilham masih ada yang tanya lagi? Oke, Maggie ada. Ini Maggie senyum-senyum kayaknya ada yang mau ditanya. Tanyalah Maggie. Mau tanya usia Pak Nasir apa? Mungkin untuk penonton deh, tips and trick lah nih, pengen jadi YouTuber mungkin. Nah, berbagi. Sebenarnya kalau kita rajin, kalau kita sudah punya YouTube gitu kan, kalau kita rajin buka-buka di laman YouTube itu kan, itu sudah ada petunjuk semua itu untuk konten kreator itu. Harus collab, kemudian harus menyajikan informasi yang spesifik misalnya kan. Kalau kita misalnya kontennya tentang podcast semua misalnya, atau misalnya tentang mobil, hobi. Jadi dia searah sehingga bisa mengarahkan algoritma ini penonton itu. Itu salah satu triknya ya. Ya. Trik yang lain mungkin berbagi sini dikit, Pak. Kalau trik yang lain ya saya kira harus banyak videonya mungkin. Nasib juga barangkali kan. Tergantung nasib juga ya. Juga kadang kita prediksi ada penonton ternyata tidak ada yang view. Kadang kita tidak ada yang menonton tiba-tiba banyak yang view gitu kira-kira begitu. Nah, kemudian bisa bercerita dikit untuk konten yang pribadi Pak Nasir. Kalau nggak salah waktu ada aksi demo. Ya, itu berarti kita melihat trending topik. Sebenarnya banyak topik-topik yang bisa kita pilih. Jadi kalau kita mau memilih topik-topik yang trending, berarti kita harus memantau perkembangan yang trending dan kata-kata kunci. Jadi begitu kita guna kata kunci itu, pada saat orang mencari itu semua kan lari ke kita. Oh gitu. Iya. Dan itu juga tergantung nasib tadi ya. Tergantung nasib juga. Cepat-cepatan. Itu kalau yang trending. Makanya kalau saya sih lebih kepala konten-konten yang lebih permanen, yang tidak mungkin meledak, tapi rata-rata dia view-nya akan bertahan. Ada sih saya ketemu. Kemudian selama menjadi seorang YouTuber, Ya. ada nggak masa dropnya ini Pak Nasir? Kalau jenuh itu kadang jenuh ya kadang. Jenuh ya. Ya, Harus mencari. Kalau sudah sebenarnya yang perjuangan sulit itu untuk monet, mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe itu susah. Itu berapa tahun Pak Nasir bisa Kadang mencapai? kita pikir begitu. Saya dulu kan dari tahun 2012 atau 13 tahun yang lalu itu baru 2020. Oh sudah cukup, Bisa tapi lama monet. ditinggalkan dulu kan? Bukan ditinggalkan, nggak ngerti. Gitu. Oh nggak ngerti ya. Oke ya. Untung apa namanya videonya masih tersimpan rapi ya. Masih, kalau videonya masih saya lihat ada penontonnya itu banyak. Dan sekarang udah lumayan ya Pak Nasir, saya ulangi belum dijawab tadi. Iya lumayan lah. Lumayan ya. Cukup lah kadang kan. Oke. Untuk beli kuota. Tapi di sini mungkin kepuasan batin tersendiri ya Pak Nasir ya. Iya. Yang tidak bisa dinilai dengan Iya, uang ya. Terkadang kita bisa memilih konten-konten yang mungkin yang tidak tersentuh orang. Tapi yang kita berhasil ya. Kita pilih karena kan sebenarnya kan minimal kita jadikan konten itu database saja. Minimal makanya saya pilih konten-konten tentang profil seniman, budayawan, ada istiadat sehingga nanti begitu orang cari-cari itu larinya ke konten kita. Ngobrol pes dengan Pak Nasir itu sangat menarik ya. Pak Nasir kebetulan minggu lalu itu ada Kak Oka ya. Ya, Okta Priadi ya. Okta Priadi Mang ya. Juhai itu. Mang Juhai, ketua PWI 2 periode. sekarang di PWI Pusat, ketua Pembelaan. PWI bidang pembelaan wartawan ya. Ya. Dan Kak Oka berbicara banyak tentang bagaimana menjadi wartawan yang baik ya. Profesional lah ya. Profesional, dan dia bercerita juga bagaimana siasat dan cara biar aman dalam membuat berita. Ya. Nah, karena Kak Nasir juga mungkin seangkatan sama Kak Oka ya. Duluan dia. Oh, duluan Kak Ya, Oka. masuk. Dulu Kak Oka di Palembang Pos, Dia semua Express dulu, semua Express dah. satu kantor lah ya. Ya. Nah, kemudian Kak Oka sekarang di PWI Pusat ya. Ya. Nah, kemudian untuk Kak Nasir sendiri mungkin ada apa nih cerita dikit biar untuk trik menjadi wartawan yang aman. Ya. Kita berbagi pengalaman lah Pak ya. Minimal kita memahami undang-undang pers, kemudian memahami kode etik, ya kan, dan kemudian paling tidak kita berorganisasi lah, bergabung dengan organisasi wartawan, karena memang
penting tidak penting memang dibutuhkan keberadaan organisasi itu. Oke ya. Ya, Contohnya minimal- kalau organisasi profesi PWI ya. Ya, ada PWI, Kemudian ada organisasi yang lain ya. ya, Ada IWO ya. ada IWO. Kemudian ada Bergabung di organisasi manapun boleh. bagus ya. Yang penting sesuai dengan visi dan misi kita. Oke ya. Kemudian kalau organisasi perusahaan PES itu ada JMSI. ada JMSI, ada kemudian AMSI, ada AMSI, ya, kemudian ada SMSI. ada SMSI, Kalau cetak tuh ada SPSS, Serikat Penerbitan Surat Kabar ya. Ya, Surat kabar dan begitu banyak organisasi lain ya. ya. Ini mungkin Pak Nasir bisa berbagi pengalaman penting dan manfaat bergabung di organisasi khususnya di profesi pers ini. Ya, kalau bergabung di organisasi itu kan minimal kita punya komunitas lah ya, punya komunitas. Dan ketika kita punya masalah, kita punya problem atau kita punya sesuatu yang ingin kita bagi, kita kan bisa berbagi, bisa curhat, ya kan kadang. Bisa kalau kita ada masalah kita minta saran dan pendapat ya. Karena memang ketika kita sendirian dan kita bersama-sama tentu kan lebih Beda kuat ya. bersama-sama. Misalnya kita ada suatu masalah atau problem, kita Ya. ada apa namanya ya, tempat payungnya ya. Ya, bukan hanya problem sih, karena segala sesuatu itu kan berhubungan dengan profesi kita kan. Oke ya. Ya, kita ikut UKW misalnya kan, uji kompetensi wartawan itu juga nanti kita akan bergabung dengan organisasi wartawan. Ya. Dan masih banyak manfaat Masih lainnya banyak. ya. Seperti Dan Om Agus ini kan ketua JMSI ya. ya, saya alhamdulillah Jaringan Cyber Indonesia untuk dipercaya Sumsel. dapat amanah menjadi ketua JMSI Sumsel ya. Ya, Dan Pak Nasir ini salah satu anggotanya ya. ya. Jarak Pos dan Sumsel terkini ya .id ya. .co.id. .co.id ya. Ya. Oke ya. Dan kemudian menyentuh dikit tentang JMSI ya. Ya. JMSI ini tahun ini sudah menjadi konstituen Dewan Pers Pak Nasir ya. Dan JMSI Sumsel itu salah satu pengurus daerah yang mendapat penghargaan dari JMSI Pusat. Ya, aktivitas tinggi ya. Karena dianggap sebagai salah satu pengda yang berhasil membawa JMSI menjadi konstituen Dewan Pers. Alhamdulillah ya. Itu siapa ketuanya itu? Ketuanya itu ada di belakang Pak Nasir itu. Pak Teguh Santosa. Bukan yang Sumsel. Oh, yang Sumsel. Agus ya. Saya sendiri ketuanya ya, alhamdulillah ya, Agus Harizal ya. Selamat malam Bang Teguh ya. Menyentuh dikit tentang JMSI ya. Semoga Sekjen. Sekjen Pak Mamun Marhaba. Assalamualaikum Pak Bang Mahmud Nanti ya. kalau ke Palembang itu podcast lagi. Podcast lagi ya. Kita makan durian ya, makan pempek ya. Kalau di Palembang wisata kuliner ya. Ya. Itu di belakang Pak Nasir itu waktu JMSI Sumsel mendapat Ya. penghargaan ya. Ya. Waktu acara Rakorsus di Bandung ya. Ya. Sekaligus penyerahan tanda bahwa JMSI menjadi konstituen Dewan Pers ya. Kalau di Sumsel sudah berapa cabang itu? Kalau di Sumsel pengurus cabang yang terbentuk itu ada 2, itu di Lahat, ketuanya Robiansa, kemudian di Prabu Muli itu ketuanya Noflis Ya. Heriansa ya. Dan mungkin nanti target akan semua kabupaten kota. Semua kabupaten terbentuk kota ya, pengurusnya tapi pelan-pelan aja ya. Ya. Karena kita organisasi baru ya. Oke, kalau di Sumsel sendiri itu sudah anggota yang pertama kali itu ada 13, kemudian ada 5 ya kalau nggak salah penambahan anggota baru ya. 18 lah ya. 18 ya. Jadi cukup. Jadi memang kalau organisasi itu kan kita tinggal pilih mau Tinggal yang besar, pilih yang besar dan agung atau kecil yang indah. Atau yang tempat yang paling nyaman. Iya, paling nyaman. Iya, karena kalau organisasi pers itu yang perusahaan yang sejenis itu contohnya untuk online itu Iya. kita sebut di sini ada selain JMSI ada AMSI, SMSI. ada SMSI ya. Ya Kalau sudah terverifikasi ya. sudah terverifikasi, sudah menjadi konstituen ya. Ya, konstituen Dewan Pers. Konstituen Dewan Pers. Kemudian kalau yang organisasi profesi boleh diulangi ada apa saja Pak Nasir? Ada PWI. Ada PWI, ada AJI. Ya. Ya. Kemudian ada Itu saja. mungkin yang pewarta foto ada juga ya. Pewarta foto. Pewarta Ya, foto Pewarta ya. Foto Indonesia. Kemudian ada yang khusus wartawan online ada? Belum ada. Oh belum. IWO Ikatan Ibu Wartawan Online belum terverifikasi dia. belum menjadi konstituen ya. Belum Oke ya. konstituen. Kemudian ada beberapa lagi organisasi ya. Ya. Oke ya. Kemudian Pak Nasir JMSI itu ke depan akan terus giat untuk merapatkan barisan biar anggota-anggotanya itu katakanlah menjadi perusahaan pers yang profesional, yang sehat.
yang sehat ya. Ya, kalau dia sehat, wartawannya pun bahagia dan sejahtera. Ya. Kan? Kemudian kebetulan kemarin sudah didatangi Dewan Pers sekretariatnya ya, dan dianggap cukup bagus ya. Dan anggotanya juga sudah diverifikasi. Yang didatangi itu alhamdulillah sudah, belum seluruhnya ya, tapi yang lainnya itu sudah dalam proses, sudah menjadi terverifikasi faktual ya. Oke. Alhamdulillah. Dan memang di masa pandemi dan masa sejak kala media ini memang bukan hanya wartawan dituntut untuk proaktif dan aktif ya, tapi juga pemiliknya, pemilik media. Kalau organisasi JMSI kan pemilik media tuh. Organisasi pemilik media ya. Media. Oke, ya Pak Nasir, makin hangat ini bicara tentang JMSI, saya jadi bersemangat ini ya. Dan kemudian semoga JMSI ke depan menjadi organisasi yang makin kuat ya. Makin kuat, solid, dan juga makin berkibar. Amin ya. Di tangan ketumnya Bang Teguh ya. Ya. Dan sekretarisnya Bang Mahmud Marhaba. Ya, sehingga suara Nusantara juga semakin berkibar ini. Ya, dan semua anggotanya ya. Oke. Koran SN ya. Ya, anggotanya untuk JMSI Sumsel itu koran sn.com. Ya, koran SN bukan Suara Nusantara ya. Kalau Suara Nusantara itu edisi cetaknya ya. Ada yang baru lagi katanya. Ada edisi yang online. Belum ada itu ya, belum nanti ada. nanti pelan-pelan ya. Pak Nasir pandai mancing-mancing ya. Dan berita koran SN dan Suara Nusantara ini memang selalu hangat. Hangat ya. Apalagi berita-berita headline-nya itu kan. Berita utamanya itu selalu ditunggu-tunggu. Ditunggu ya. Kalau saya selalu menunggu berita-berita, siapa lagi dia jadi tersangka nih, siapa lagi jadi terpidana nih, berapa hukuman ini, Dan kebetulan kasus apa lagi korupsi nih yang akan dibongkar ini. itu berita-berita di halaman 1 Suara Ya. Nusantara ya. Dan kemudian kami bagi-bagi lagi di berita koran sn.com ya, biar lebih Apalagi rinci. ditambah dengan channel YouTube, tambah ngeri lagi, bongkar ini, bongkar barang antik. Berkat support dan nasihat banyak kawan, Iya. katanya Suara Nusantara dan koran sn.com mulai Harus selalu melakukan perubahan ya, dan inovasi ya, mengikuti perkembangan zaman. perkembangan zaman, ya. termasuk podcast ini ya. Podcast ini Iya. dan kolaborasi ini juga berdasarkan usul dari banyak teman. Coba kolaborasi karena Pak Nasir dan Pak Agus itu bersahabat ya. Ya. Oke, kira-kira ada lagi mau kita obrolkan Pak Nasir? Ada, tapi nanti besok kita sambung di edisi berikutnya. Edisi berikutnya ya. Atau Pak Agus nanti saya undang ke ini ya, ke studio saya ya. Oke. Karena Pak Nasir malam ini adalah tamu di Lensa SN, Ya. tentu Pak Nasir harus punya pesan Ya, untuk penikmat Lensa SN. ya. Nah, silakan Pak Nasir. Jadilah penikmat yang loyal. Oke, Nah, terus dengan Anda menjadi penikmat yang loyal, maka Lensa SN juga akan berusaha menyajikan konten-konten yang menarik. berkualitas dan bermanfaat. Itu. Amin. Insyaallah ya. Subscribe jangan lupa. Subscribe, like, komen dan share. Belum subscribe itu and Pak. share. Nah, itu jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke gitu kan. ya. Dan karena ini kolaborasi, kita tutup sama-sama aja ya Pak Nasir ya. Oke. Saya bicara duluan, disambung Pak Nasir ya. Demikian kolaborasi antara Lensa SN dan Sumsel Jarak Pos. Sumsel Jarak Pos. Silakan lanjut. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, biar kanal YouTube Lensa SN dan Sumsel Jarak Pos. tetap tersebar merasa informasinya di penjuru tanah air. Bukan hanya penjuru tanah air kalau kita bicara daring ini, tetapi globalisasi internasional dan mancanegara. Wah, itu. keren ini. Demikian dari kami Oke. tutup dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.